Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Oke, saudaraku, kita selanjutnya akan mendengarkan sang motivator kita yang akan mengisi materi pada session selanjutnya kali ini, yakni Dr. Sigit Setiawadi. Mudah-mudahan ini akan mencerahkan kita bersama. Selamat mengikuti. Subscribe dulu, baru oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bapak Ibu, malam ini saya akan menyampaikan tentang kehidupan yang paripurna. Ada 3 bidang kehidupan yang penting dari 6 bidang seluruhnya, yaitu bidang keuangan, bidang mental, dan bidang fisik. Nah, kalau ketiga bidang ini beres, bagus, biasanya bidang-bidang yang lain akan dengan mudah dibuat bagus. Tantangannya saat ini adalah di bidang mental itu plom, poor little on me, yaitu merasa dirinya kecil, atau HDRPM, harga diri rendah penyebab masalah, harga dirinya rendah sehingga kadang dilihat orang saja marah, gitu ya. Atau victim syndrome, merasa dirinya sebagai korban. Ya, ini selalu menyalahkan pihak lain, tidak pernah mau bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada dirinya. Dia berdagang, gagal, dia nyalakan sistem, kapitalis lah, bla 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 bla, gitu ya. Dan padahal dia dagang itu ya sebetulnya mau jadi kapitalis, gitu ya, cuman kalah saja dengan yang lain. Gitu. Apapun, dalam segala bidang, apapun yang dia lakukan, dia gagal, dia akan menyalahkan orang lain. Orang yang begini nih, kadang Jack Ma menyebutkan bermental miskin, gitu ya. Susah untuk diajak maju dan mudah sekali untuk dihasut untuk protes kepada pihak lain yang lebih besar dari dirinya. Ya. Nah, kemudian dari fisik itu ada 2, yaitu pola pikir sakit dan radikal bebas. Kalau radikal bebas itu nyata, ya, yaitu dulu radikal bebas hanya 2, yaitu oksigen dan sinar matahari, ya, itu menghidupi kita tapi sekaligus juga mematikan kita pelan-pelan. Sekarang radikal bebas jadi banyak, polusi, gaya hidup, ya, macam-macam, ya, banyak itu. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari dan di kesehatan optimal. Nah, kemudian pola pikir sakit ini adalah pola pikir di mana dia merasa selalu dirinya sakit, ya, merasa sakit ini, jantungnya yang sakit atau apanya yang sakit. Ke dokter A dinyatakan tidak sakit, marah-marah. Dokternya dianggap bodoh. Ke dokter B tidak sakit, marah-marah. Kemudian ke dokter C dan dia cerita dokter A begini, dokter B begini. Ya dokter C sebagai manusia, ya dokter pun manusia, daripada nanti dibodoh-bodohkan, ya udah dicarikan aja penyakitnya. Oh ya, ini memang ada penyempitan, ini perlu dioperasi, perlu dipasang ini, perlu dipasang itu, dan sebagainya. Itu yang terjadi, ya, itu pola pikir sakit. Lama-lama kan sakit beneran. Apa yang dicari itu akan didapatkan. Kalau Bapak Ibu terus-menerus merasa sakit jantung, ya Bapak Ibu akan sakit jantung beneran. Terus-menerus penyakit sakit kanker, ya Bapak Ibu akan kena sakit kanker beneran. Ya, itu yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Dan tantangan yang ketiga di bidang keuangan, yaitu kita punya life map miskin, ya, yaitu life map mana bekerja keras mencari uang, ya, bukan mencari nafkah Bapak Ibu, mencari uang, gitu ya, beda ya. Kalau mencari nafkah itu normal, bisa dengan cara membangun aset, itu pun mencari nafkah. Tapi ini betul-betul mencari uang, bekerja keras untuk uang. Nah, biasanya yang punya life map miskin ini akan jatuh dalam salah satu dari 2 kondisi, yaitu sudah bekerja keras bertahun-tahun penghasilannya segitu-gitu aja, atau sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun tabungannya segitu-gitu aja. Setiap kali Anda punya uang, akan dengan cepat dikeluarkan. Supaya Anda tidak punya uang, supaya apa? Supaya tetap bekerja terus, karena tujuan hidup Anda dalam life map miskin adalah bekerja keras, mencari uang. Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada diri kita itu awalnya dari pikiran, Bapak Ibu. Ya, dari pikiran akan menyebabkan tindakan yang diulang-ulang jadi kebiasaan yang terus-menerus jadi karakter, dan karakter itulah yang menjadi nasib kita. Jadi nasib Bapak Ibu sekarang ini bukanlah takdir Bapak Ibu, ini adalah sekedar dari hasil pola pikiran 5-10 tahun yang lalu. Kemudian pola pikir Bapak Ibu sekarang akan menunjukkan hasil nasib Bapak Ibu, menentukan nasib Bapak Ibu 5-10 tahun yang akan datang. Jadi kalau tidak dirubah, ya nasibnya tidak akan berubah. Kalau pikirannya dirubah, maka nasibnya juga akan berubah.
Nah, apa yang disebut pikiran? Yang disebut pikiran itu sebetulnya pikiran bawah sadar. Karena pikiran sadar itu hanya 10%, pikiran bawah sadar itu 90%. Jadi pikiran bawah sadarlah yang mengendalikan kita. Nah, apa itu pikiran bawah sadar? Ya, pada saat kita lahir, itu kita putih bersih. Tidak ada pikiran apa-apa selain refleks-refleks dan kemauan untuk hidup yang kuat. Dia semua berhasil. Kemudian mulailah dari lingkungan memasukkan. Sampai dari 0 sampai 7 tahun semua diserap Bapak Ibu. Apapun yang masuk diserap dengan kesimpulan yang ada. Melihat Bapak Ibu bertengkar, menyebut-nyebut uang, dianggapnya uang menyebabkan masalah. Pak D dan Pak D dan bapaknya berebut warisan, dianggapnya warisan atau uang menyebabkan masalah. Dan terus begitu. Dan mulai umur 7 tahun sampai umur 13 tahun terbentuklah filter atau reticular activating system akhirnya. Ya. Filter itu jadi di usia 13 tahun dan sempurna di usia 18 tahun. Nah, data di filter di-download saat kita tidur. Selama ada di filter, data itu diserang untuk dilikuidasi. Sehingga akhirnya yang cocok adalah mereka yang disedot, yang di-download itu yang cocok dengan yang di bawah sadar. Nah, karena yang di bawah sadar itu diperoleh dari 0 sampai 7 tahun, sebetulnya kita itu, bawah sadar kita itu berisi pokok-pokok pikiran anak umur 7 tahun. Jadi kalau kita berbicara dengan bawah sadar kita harus tahu bahwa kita sedang berbicara dengan anak umur 7 tahun yang sangat lugu, tidak mengerti politik, tidak peduli kita hidup kayak apa. Yang penting dia berpendapat begitu, dia akan melakukan seperti itu. Ya. Sehingga mulai umur 18 tahun sedikit sekali yang bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Sehingga Bapak Ibu kadang-kadang kita meminta A, dapatnya B. Minta banyak uang, dapatnya banyak utang. Minta sehat, dapatnya sakit. Kenapa? Ya, karena ini Bapak Ibu, yaitu yang dikabulkan itu bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang bagaimana membuat keinginan kita itu menjadi kebutuhan, dibaca sebagai kebutuhan. Nah, keinginan kita itu adalah apa-apa yang ada di pikiran sadar. Ibu ingin mobil, ingin yang kadang hilang, kadang muncul, ya, angen-angen itu ya. Itu hanya 10%. Jarang yang bisa terpenuhi. Tapi kalau bisa Bapak Ibu masukkan ke pikiran bawah sadar, dia akan terhubung dengan Tuhan, dengan pikiran suprasadar atau apapun, ada yang mengatakan semesta dan sebagainya, terserah saja. Dan ini secara otomatis terus-menerus terhubung. Inilah yang dianggap kebutuhan. Yaitu apa-apa yang ada di bawah pikiran bawah sadar. Ya, ke atas otomatis yang jadi masalah adalah dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Bisa enggak Bapak Ibu memasukkan? Gitu ya. Bagaimana cara memasukkan segala sesuatu ke pikiran bawah sadar? Ya, ada 5. Yaitu kalau itu diulang-ulang terus, ya, atau dilakukan oleh orang yang punya otorita. Misalnya ibunya Bapak Ibu suatu saat memarahi Bapak Ibu dan mengatakan, kamu itu begini-begini, kamu nanti besok besar jadi penjahat, jadi maling, masuk ke penjara. Bapak Ibu pasti masuk ke penjara. Karena dilakukan oleh orang yang punya otorita dengan emosi biasanya, kemudian masuk ke pikiran bawah sadar, yaitu akan menuntun ke Bapak Ibu ke penjara. Tidak tahu bagaimana caranya. Ya. Kemudian 30 menit sebelum dan sudah tidur, sehingga kalau kita tahajud biasanya kita akan dapat. Dan meditasi, hipnosis, itu pun bisa masukkan kita ke sesuatu kepikiran bawah sadar. Nah, kami di grup WA Building the Dream itu punya senjata rahasia, yaitu 2 audio terapi bawah sadar. Ya. Yang satu memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan, yang satu kehidupan dengan penghasilan 100 juta sebulan. Dan ini adalah dimasukkan ke bawah sadar sehingga menjadi kebutuhan. Inilah yang kemudian dibaca oleh alam dan akhirnya Tuhan akan menuntun kita menuju ke penghasilan pasif 100 juta dengan cara-cara yang jauh lebih efektif dibandingkan kalau kita cari sendiri. Gitu ya. Dia akan mencarikan jalan yang paling cepat, paling mudah, paling harmonis untuk kita mencapai tujuan kita. Yaitu sesuatu yang dibaca sebagai kebutuhan kita. Karena terus-menerus. Kita sendiri sudah lupa. Makanya saya katakan dengarkan 21 kali dengan benar, kemudian lupakan. Kalau bisa dengan cepat mendengarkannya. Ya, sehari berapa kali terserah. Kemudian lakukan internalisasi dengan hadir di seminar inspirasi yang ditunjuk dan mendengarkan CD-CD inspirasi itu di program lanjutan. Ya. Dan saya tidak menjual seminar Bapak Ibu,
Saya sendiri ikut seminar ini dan berapapun Bapak Ibu ikut seminar ini, berapa orang pun Bapak Ibu, saya tidak mendapatkan bonus atau potongan harga atau diskon atau apapun dari panitia. Ya. Jadi ini hanya seminar yang saya ikuti selama 14 tahun ini dan saya anggap seminar yang terbaik dan yang bisa mengubah kehidupan orang. Karena itu yang saya bisa lihat. Kemudian untuk CD-CD inspirasi akan saya bagikan secara gratis di grup. Nah, hasil akhirnya adalah kalau kita sudah punya mental positif, karena selalu hadir di tengah-tengah orang yang berpikiran positif, dan kita punya fisik sehat optimal karena tahu cara ngatasi radikal bebas dan lain-lain, ya, nanti diajarkan itu di CAA, di grup CAA. Kemudian kita secara keuangan sudah menjadi kaya sejati, yaitu memiliki penghasilan pasif yang lebih besar dari biaya hidup kita, maka dengan mudah kehidupan kita akan disempurnakan. Yang disebut sebagai kehidupan paripurna, yaitu di bidang keuangan, keluarga, fisik, mental, sosial, dan spiritual seimbang. Itulah Bapak Ibu, kalau saya yang sudah berumur saja bisa berubah, saya pastikan Anda juga pasti bisa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat malam.